Debat ketiga pemilihan Gubernur Jawa Tengah digelar pada Rabu malam dengan menghadirkan kedua paslon yaitu Andika Perkasa Hendar Prihadi dan Ahmad Lutfi Taj Yasin. Dan dalam debat tersebut, Ahmad Lutfi menjawab pertanyaan terkait menghadapi bonus demografi dan lapangan pekerjaan di Jawa Tengah. Menanggapi anggapan Andika Perkasa dalam pertanyaan tersebut, Ahmad Lutfi menyebut jika SDM masyarakat Jawa Tengah tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, maka lapangan pekerjaan yang ada tidak dapat menyerap tenaga kerja. Baik, terima kasih saudara moderator. Ketenaga kerjaan memang menjadi PR kita bersama. Tentu yang paling utama adalah bagaimana pendidikan kita dapat kerja. Oleh karena itu, apabila saya dengan Gus Yassin nanti terpilih, saya pastikan bahwa kurikulum pendidikan kita harus mendekatkan kepada kesempatan kerja. Sehingga lulus sekolah dapat kerja. Itu yang pertama. Oleh karena itu, yang tidak kalah pentingnya, untuk UMKM juga kita tingkatkan. Kita tahu UMKM kita yang mikro, kita dampingi permodalannya. Setelah kita dampingi permodalannya, kita dampingi penjualannya. Sehingga UMKM mikro kita bisa naik kelas menjadi UMKM kecil dan menengah. Dan juga hasil serapan tani bagi para buruh-buruh tani kita. Kita punya namanya jam kerida, kita punya namanya Jateng berdikari, di mana dua hal ini yang bisa mengangkat daripada petani kita terkait gagal panen, terkait dengan bagaimana stabilisasi harga kita lakukan. Ini semua untuk menjamin bahwa buruh kita akan mampu mengangkat ekonomi dalam hal ini Jawa Tengah. Bagaimanapun juga ini ada keterkaitan. Jawa Tengah adalah merupakan lumbung pangan nasional sebagaimana RPJM kita. Terima kasih. Apabila dalam 5 tahun ke depan kita tidak bisa mengurangi jumlah pengangguran dan masalah ketenaga kerjaan, maka ini akan justru menjadi beban bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Saya mengusulkan kita juga perlu memberikan insentif khususnya kepada usaha-usaha yang menyerap tenaga kerja, sedemikian rupa sehingga mereka punya ruang fiskal maupun anggaran untuk justru melakukan ekspansi. Kalau kita kurangi beban-beban mereka, baik yang sifatnya pajak, retribusi, kita bantu dalam hal perizinan, maka kita berharap akan semakin banyak usaha-usaha yang kemudian tumbuh, kemudian hadir, sehingga menyerap tenaga kerja. Kita berharap semakin banyak usaha yang hadir di Jawa Tengah ini justru mereka menyerap tenaga kerja, termasuk menghadirkan juga usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang juga bisa membantu menyerap tenaga kerja. KPU Kabupaten Semarang menggelar debat calon bupati dan wakil bupati Semarang. Ya, dalam debat ini kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati saling beradu gagasan untuk menarik simpati warga. Debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang digelar oleh KPU Kabupaten Semarang di Kabupaten Semarang. Dua paslon yang mengikuti debat Pilkada Kabupaten Semarang, yakni paslon nomor urut 1, Ngesti Nugraha dan Nur Arifah, dan juga paslon nomor urut 2, Nurul Huda dan Yarmuji. Pada debat ini, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati saling beradu gagasan untuk menarik simpati warga Kabupaten Semarang. Dukungan serta yel-yel kedua paslon di dalam ruangan debat menambah suasana debat paslon bupati dan wakil bupati Semarang semakin meriah. Debat terbuka untuk mensosialisasikan visi dan misi pasangan calon ke masyarakat. Saya, Bu Narifah bersama Pak Nurul, Pak Yarmuji, semuanya sahabat. Jadi tadi setelah selesai, kemudian saya rangkul, saya peluk, dan itu juga sahabat kita, sahabat kami, sahabat saya. Jadi yang terpenting adalah pelaksanaan demokrasi pilkada berjalan lancar, kemudian pasangan mutiara bisa menang, masyarakat adem ayem kondusif, itu yang kita minta. Kita cukup senang dengan ada season debat publik ini, debat calon bupati dan wakil bupati yang secara langsung di masyarakat luas bisa tahu tentang apa isi calonnya idolanya.
Di Kabupaten Tangerang, Banten, pemaparan visi misi saat kampanye digelar pasangan calon Bupati Tangerang nomor urut 2, Maisyal Rashid Intan Nurul Hikmah, yang digelar di lapangan Lugano Park Citra Raya. Beberapa program juga disampaikan di hadapan para pendukung, diantaranya sekolah gratis hingga mobil ambulans gratis tiap desa. Kampanye yang digelar bersama pasangan calon Gubernur Banten, Andra Soni Dimyati ini dipadati warga. Pilkada Kabupaten Tangerang diikuti 3 pasangan calon yang akan memperebutkan suara pemilih. SD, SMP, swasta di Kabupaten Tangerang. Nanti akan kita tuangkan dalam bentuk surat keputusan Bupati, peraturan Bupati. Yang kedua, pemberian beasiswa untuk anak-anak SMA yang akan melanjutkan kuliah, tapi masyarakat tersebut, siswa tersebut